Jadi waktu saya menonton ada seorang pengemudi ojek online ya, terkena terlindas ya mobil dari pihak kepolisian. Ya jelas saya miris melihatnya kan. Bahkan saya nggak mau lagi nonton videonya untuk kedua kali karena ya nggak sanggup lah ya, siapapun pasti nggak sanggup melihat hal itu. Jadi lalu ada berkembang bahwa itu ojek online-nya yang bernama Avan ya, itu katanya sedang antar makanan. Ada yang bilang bukan lagi begini, ada yang begitu. Saya pikir itu nggak perlu diperdebatkan ya, karena faktanya beliau Avan itu sudah meninggal dunia karena terlindas. Dan terus terang aja, setelah itu beberapa menit kemudian ya, saya langsung berpikir ini pasti akan digoreng ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pasti akan digoreng ke arah yang berbeda gitu. Pasti akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan hal ini. Saya langsung berpikir seperti itu ya, karena ya bagaimanapun kita sudah berpengalaman ya, kita semua ada sesuatu pasti ada yang memanfaatkan ya, ada sebuah musibah lalu ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi mereka, untuk kepentingan negatif. Lalu saya langsung berpikir bagaimana ya orang tuanya, bagaimana teman-teman ojol menyikapi hal ini. Saya lagi menunggu apa yang akan dilakukan oleh keluarganya ya. Lalu saya membaca berita itu, orang tuanya almarhum Avan ya mengatakan, ini saya benar-benar angkat topi dan cukup merinding ketika saya baca, ketika dia mengatakan bahwa dia tetap minta keadilan ya, tapi dia mengatakan tindak yang berbuat aja, tak semua polisi harus jadi korban. Itu jujur saya bacanya tuh merinding gitu kan. Ayah korban ya, ayah Avan, si korban ini, itu jelas orang yang paling sakit lah pastinya kan, paling kehilangan, paling terpukul, karena itu anaknya ya. Tapi ya, sekehilangannya beliau itu, beliau masih tetap ya dengan kepala dingin, dengan objektif, beliau mampu melihat. Maka beliau mengatakan jangan ya, nggak semua polisi yang harus jadi korban. Entah, saya nggak ngerti ya bagaimana perasaan seorang ayah ya saat itu. Yang pasti saya yakin pasti hancur lebur, kecewa, marah, dicampur jadi satu. Tapi salutnya beliau masih bisa mengucapkan hal seperti itu. Saya jelas angkat topi ya. Kalau beliau marah lalu mencaci maki misalnya, menuding macam-macam, bahkan mengatakan akan menghabisi misalnya nih ya, itu pun masih dalam tahap wajar bagi saya karena itu kekecewaan. Tapi ketika mengatakan seperti itu ya jelas-jelas ayahnya Avan ini benar-benar orang yang mampu mengendalikan dirinya ya. Karena mungkin ya, ini mungkin ya, saya belum tidak mengenal, mungkin beliau tahu ya bahwa, atau beliau tidak ingin anaknya ya dimanfaatkan oleh orang-orang ya untuk kepentingan tertentu, atau kepentingan yang di luar dari kepentingan mencari keadilan buat si Avan. Karena ya kita bisa melihat lah ya, beberapa jam setelah itu
Ya kita bisa melihatlah ada orang-orang yang memanfaatkan ya kematian Afan ini ya, orang-orang yang biasanya apa ngeprank sana ngeprank sini, bikin konten sampah sana sini gitu kan, tiba-tiba mau jadi pahlawan ya, lalu wah menyebarkan informasi statement-statement yang bisa memprovokasi gitu. Jadi mungkin ya, saya melihat mungkin orang tua Afan ini tidak ingin anaknya atau kasus anaknya atau kematian anaknya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya dalam ngerekam ini tuh masih agak masih agak terenyuh ya dengan keluarga atau orang tuanya si Afan gitu. Bisa gitu ya, saya sebagai orang tua mungkin ya amit-amit jangan sampai, mungkin belum mampu ya bersikap seperti itu gitu. Mungkin saya bisa jadi emosional, tapi beliau masih dengan kebesaran hati, beliau masih bisa mengatakan seperti itu. Itu wah, hebat. Nah, lalu saya berpikir ini ada lagi nih, bagaimana reaksi teman-teman ojol ya, karena yang pasti kehilangan itu ya orang tuanya ya, dan kedua ya teman-teman ojolnya itu adalah kehilangan yang natural ya, bukan dibuat-buat seperti ya para pembuat konten-konten sampah itu kan, yang malah terus memprovokasi ya, memanfaatkan Afan gitu. Lalu saya berpikir gimana nih komunitas ojek itu. Nah ini saya pun salut gitu kan. Saya nonton komunitas ojek itu mengatakan kami hanya ingin mencari keadilan. Ya, kami tidak mau ya kalau sampai ada yang berbuat anarkis ya kami mundur. Itu wow, saya bilang wow. Mereka ya, dua pihak ini yang sebenarnya lebih seharusnya lebih pantas ya untuk marah, untuk merasa tersakiti ya, tapi mereka bisa begitu bijak ya, mereka tidak ingin kematian Afan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu ya. Saya nggak ngerti, makanya saya bilang tadi, orang tuanya Afan saya nggak tahu, komunitas ojol saya nggak tahu, tapi kok mereka bisa ya bisa berpendapat seperti itu, bisa bersikap seperti itu. Kalau analisis saya itu karena mereka melihat bakal digoreng nih ya, bakal dimanfaatin kasus kematian Afan gitu. Jadi mereka, ya ini analisis saya, jadi mereka benar-benar bersikap seperti itu. Mereka mungkin tidak terima kalau sampai kematian Afan itu dijadikan objek oleh orang-orang tertentu untuk merusak negara dan bangsa ini ya. Mungkin ya, saya masih merinding ini kalau saya ngomong begini nih. Mereka bisa bersikap seperti itu tuh, aduh, cukup menggugah ya rasa nasionalisme kita gitu ya. Orang-orang yang lagi terpuruk, yang tersakiti ya, yang kehilangan itu punya sikap seperti itu wow. Malah orang-orang yang tidak berhubungan langsung ya dengan Afan itu malah memanfaatkan ya, membuat konten-konten ya, lalu memulai provokasi kemana-mana. Itu yang ya sungguh biadab lah kalau saya bilang gitu kan, memanfaatkan orang-orang yang sedang kehilangan, kena musibah untuk kepentingan mereka. Nah jadi kita belajarlah dari kondisi seperti ini. Ternyata masih ada orang-orang yang walaupun kehilangan mampu bersikap lebih objektif
karena untuk kepentingan bangsa dan negara. Eh, Lalu apakah kematian Afan ini dibiarkan? Ya enggak. Ya tentu harus tetap proses hukumnya. Orang tuanya komunitas ojol ya wajar kalau menuntut keadilan. Dan memang mereka memang menuntut keadilan dan tetap mengacu pada koridor hukum di negara ini. Pihak kepolisian juga sudah mengambil tindakan, ya. Presiden juga sudah bersikap. Artinya semua tetap harus dijalankan melalui koridor hukum. Jadi nggak ada kata lain sih selain salut saya sama orang tuanya almarhum Afan, sama komunitas ojol, ya nggak ada kata lain selain salut. Saya secara pribadi melihat ini bisa menjadi contoh, ya, menjadi contoh, dan saya berharap ya media-media, ya, media-media itu lebih mengangkat hal seperti ini gitu, daripada lebih pada daripada melihat kerusakan-kerusakan, ya, malah memberikan panggung terhadap para kelompok provokasi gitu, provokator gitu kan. Ya memang punya nilai jual, mungkin dengan memberikan panggung bagi para provokator itu menghasilkan uang, tapi ya malah merusak gitu. Jadi media-media juga harusnya berperan gitu kan. Contoh lah ya, orang tuanya Afan gini, almarhum Afan, ya. Mereka orang tuanya ini adalah orang yang benar-benar real kehilangan, tapi mereka masih bisa mencintai negara ini dengan caranya. Bagaimana teman-teman komunitas ojol, ya, mereka benar-benar terpukul dan kehilangan, tapi mereka tetap menunjukkan kecintaan terhadap negeri ini. Media juga harusnya begitu, ya, harusnya. Mungkin saya akan coba mungkin, ya, di program OTT saya mungkin akan saya coba bahas, ya, hal ini gitu. Siapa tahu memang bisa ya menambah informasi bagi kita semua bahwa harus beginilah bersikap lah, ya, sebagai warga negara Indonesia. Jangan seperti orang-orang yang hanya memanfaatkan demi konten, ya, untuk kepentingan ya diri mereka sendiri, bisa dapatkan AdSense, bisa dapatkan popularitas, bisa dianggap pahlawan, ya, hanya dengan memanfaatkan musibah orang lain, ya. Bahkan parahnya lagi, ya, bisa akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin negara ini gonjang-ganjing dengan statement-statement dari para konten-konten konten-konten sampah itu, ya. Jadi perlulah, ya, media untuk mengangkat sisi-sisi bagaimana seorang yang benar-benar kehilangan tapi dia masih mencintai negara ini, masih tidak mau negara ini huru-hara dengan memanfaatkan kehilangan mereka secara pribadi. Itu sih saya titip pesan, dan sekali lagi salam hormat kepada orang tua almarhum Afan, ya, semoga Afan diterima di sisinya, dan salam hormat kepada para komunitas ojol yang begitu kehilangan rekan-rekannya tapi masih tetap mencintai negara ini gitu. Saya nggak pernah ini, tapi saya cukupkan dulu, ya. Saya udah mulai bergetar nih karena rasa nasionalisme saya itu kena gitu melihat keluarganya Afan dan teman-temannya Afan dalam menyikapi hal ini gitu. Saya pikir cukup, terima kasih, ya.